Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan agung nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Buat kebajikan dan kemurahan yang mengikuti seumur hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Kami mau haus dan lapar akan Engkau, sebab hanya Engkau yang dapat memuaskan hidup kami, lebih dari apapun dan siapapun Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kelemburan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran
kebesaranmu daripada 1000 hari di menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempatmu. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempatmu. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan, kami agungkan.
kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ditinggikan, diharumkan selamanya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Satu-satunya yang layak dipuji, satu-satunya yang layak disembah. Sebab Kau segalanya bagi kami, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Sebab hanya di dalam-Mu kami dapatkan segalanya. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Kami mau tinggal di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu seumur hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Allah yang setia, Allah yang
pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tetap sama, baik kasih maupun kuasamu tak pernah berubah. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Sungguh Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, dan tidak ada yang lain. Dan Engkau tidak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Sebab hanya Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami.
Sebab hanya di dalam Engkau kami dapatkan semua yang kami perlu. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Engkau sumber segala sesuatu yang kami perlu. Sebab Engkau Bapa yang menyediakan dengan limpah segala yang kami perlu. Suatu kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau jadikan kami anak-anak-Mu, milik pusakamu. Bukan karena perbuatan kami, tapi semata-mata hanya oleh anugerah yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini padamu. Kami mempersiapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dengan setia. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Oke, silakan Pak Buyo. Oke, selamat pagi, shalom semua. Pagi. Bersyukur ya, semalam kurang tidur, tapi malam ini, semalam lagi kurang tidur, malam ini luar biasa. Sampai alarm bunyi aja rasanya agak malas untuk bangun. Terima kasih buat Pak Heri dan teman-teman berikan tugas untuk boleh sharing hidup. Tanpa terasa kita sudah menyelesaikan hari ini ya, kitab Kejadian itu pasal terakhir ya, pasal 50. Saya semalam sebelum tidur, saya baca kembali, walaupun kejadian ini sudah berulang-ulang, tetapi saya mendapatkan sesuatu yang baru. Itulah luar biasanya Alkitab ya, pegangan hidup kita. Hari ini kita masukin Kejadian 50, ayat 1 sampai 26. Yang saya dapat di sini dari kehidupan si Yusuf, dan saya mendapatkan sesuatu dalam hidup kita itu seperti Tuhan kan, tidak pernah melihat masa lalu kita. Yang terpenting hidup kita itu bukan awal dari hidup kita, melainkan akhir dari hidup kita. Pada saat kita percaya Tuhan, pada saat saya percaya Tuhan, hidup kita mau kemana itu kita yang menentukan. Bukan keadaan, lingkungan, teman-teman di sekitar kita, keluarga, anak, karyawan, siapapun. Seperti Pak Heri selalu ngomong, saya itu tidak bisa keadaan itu membuat hati saya galau. Makanya saya sangat tahu benar Pak Heri pada saat dia ada sedikit proses dalam kehidupan pelayanan dia. Waktu itu kita sama-sama, seperti dia ceritakan, ya kalau saya masih belum sanggup seperti Pak Heri, masih makan bersama. Tetapi dengan proses berjalannya waktu saya juga ngalami gitu. Jadi yang saya lihat di sini bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi bagaimana pada saat kita percaya, kita mengisi hidup kita ini terus mempraktekkan firman, sehingga semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman. Di akhir kitab Kejadian ini saya melihat bahwa Yusuf akhir masa hidupnya dia bersama saudara-saudaranya itu. Itu di Kejadian 50, maka saya akan bacakan ya. Kejadian 50 ayat 1. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya serta menangisi, mencium dia, dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib yaitu hamba-hamba untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikian lamanya waktu diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun,
bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah. Katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, di situlah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya, hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapi ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai di Goren Hatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ rapat yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan melihat perkabungan di Gosen Hatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abil Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia di dalam gua di ladang Mapela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya, semua orang yang pergi bersama-sama dengan dia menguburkan ayahnya itu. Di perikop yang pertama, saya mendapatkan satu hal ya. Saya teringat apa yang pernah saya alami di dalam keluarga mama saya. Ini saya lihat ini Israel kan pesan kepada Yusuf bahwa pada saat dia meninggal itu akan dikuburkan di tanah Kanaan gitu. Saya lihat Yusuf begitu taat melakukan apa yang menjadi pesan mendiang ayahnya. Jadi saya lihat di sini ketaatan yang luar biasa apa yang Yusuf lakukan. Seperti yang lalu-lalu pada saat itu dia tidak percaya sama Allah, pada saat percaya dia benar-benar berpegang teguh kepada janji Allah. Karena dia percaya janji Allah itu setia. Nah, saya teringat satu hal dalam keluarga mama saya itu pada saat nenek saya, mama dari mama saya sebelum meninggal, dia pesan sama anak-anaknya, saya kalau meninggal nanti jangan dibakar ya, dia bilang. Saya takut, dia bilang gitu. Tapi apa yang terjadi pada saat nenek saya meninggal? Anaknya berembuk, anak laki-laki yang paling tua, paman saya, putuskan untuk dibakar, dikremasi gitu. Jadi di ini saya langsung teringat, oh memang Yusuf ini luar biasa ya. Tapi saya lihat kita manusia itu ya terkadang apa yang orang tua kita wasiatkan, pesankan belum tentu kita lakukan. Nah, tapi satu hal yang saya dapat secara pribadi pagi ini, ketat itu memang luar biasa. Mau berapapun kita banyak baca firman Tuhan setiap hari, setiap saat, tanpa perenungan, tanpa ketaatan kita nggak sanggup untuk melakukannya. Itu satu hal yang saya dapat di paragraf pertama. Saya lanjut di ayat 15. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf.
ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang-orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti ini yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan minum dan makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf meninggal. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Masya lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu. Kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh di dalam peti mati di Mesir. Di perikop kedua sama ketiga ini, seperti yang saya lihat, pada saat Yakub mati, saudara-saudaranya yang melakukan kesalahan itu begitu ketakutan dia. Sama seperti pada saat saya awal pertobatan, saya juga pernah ceritakan di teman-teman di Kompas. Sebelum saya tobat itu saya punya masalah sama teman. Orang toko jual spring bed. Waktu itu saya beli bantal 2 buah. Saya bilang, tolong kasih saya bantal. Saya tanya, bantal ini bagus nggak? Bagus, dia bilang. Saya bilang, kalau nggak bagus saya tukar ya, saya bilang ya. Tapi saya buka, saya bilang, saya lihat kalau nggak bagus saya tukar. Ternyata pada saat saya bawa pulang, saya buka, ternyata bantalnya tuh nggak nyaman gitu loh. Saya lihat sarung luarnya tuh kasar. Jadi sebelum saya pakai, saya langsung bawa ke sana mau tukar yang dengan harga yang lebih bagus, merek yang lebih bagus. Awalnya sebenarnya saya mau beli yang itu, tapi dia bilang nggak usah lah, yang ini cukup gitu. Nah, saya ingat juga itulah manusia gitu loh. Pada saat berjanji aja, hal sepele aja, dia mau mengingkari janjinya. Wah, saya sakit hati sekali gitu loh. Sampai dia tetap ngotot, akhirnya bantalnya saya tinggalkan begitu saja, kamu ambil saja. Saya begitu emosi gitu. Tapi pada saat setelah sekitar 8 bulan sampai setahun lah waktu itu, kalau salah saya bertobat ya. Itulah kasih mula-mula saya pada saat dapat firman Tuhan tentang tema mengampuni. Kalau nggak salah sudah ikut camp itu 2007, setahun lebih lah, hampir 2 tahun. Di camp itu saya lihat, saya akhirnya saya telepon dia gitu. Saya telepon dia, saya ceritakan kejadian itu, yang nilai yang saya dapat itu waktu di camp itu di satu hal tentang bukan soal benar atau salah, tapi respon. Akhirnya saya telepon teman saya itu, saya ngobrol sama dia, dan saya ceritakan kejadian itu, dan saya minta maaf sama dia, dan minta diampuni. Karena yang saya dapat nilainya itu, seorang pria itu perlu mengampuni dan diampuni. Jadi saya lakukan hal itu. Walaupun sangat berat sekali gitu loh.
sudah punya rencana. Saya lihat juga pada saat saya melayani beberapa teman, dia mau mengampuni dan minta diampunin. Terkadang aja mereka perlu waktu yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu. Bahkan ada yang sampai beberapa saat belum bisa mengambil keputusan untuk mengampuni orang yang menyakiti dia atau sebaliknya. Itu yang saya alami. Nah, saya juga pernah punya satu kepahitan yang luar biasa yang pernah beberapa lalu saya ceritakan tentang papa saya. Papa saya itu kan poligami dia. Sehingga pada saat kecil saya itu ditinggal. Makanya saya ada dua adik, itu umur yang pertama dengan mama dengan ibu yang lain ya, satu bapak lain mama, itu umurnya sama dengan saya. Makanya saya begitu pahitan sama papa saya, ya pulang yang saya lihat itu yang saya saksikan, dia mabok dan bertengkar sama mama saya. Dulu saya jangankan bercerita begini, ingat aja nggak berani gitu loh. Jadi dulu itu kalau saya masa-masa SMA itu saya minder, nggak bisa ngomong, nggak bisa terbuka, merasa itu aib orang tua. Saya takut kalau ke rumah cewek, apalagi ya jaim. Takut satu pertanyaan yang saya takut keluar dari mulut orang tua teman saya itu, kamu anak siapa? Itu yang saya paling takut gitu. Jadi itu yang saya alami. Ya, saya juga mengampuni papa saya itu waktu di camp ya. Itu bukan sekali gitu. Camp keberapa mengampuni dan saya tahu pada saat saya sudah bisa menceritakan hal begini tentang kebaikan papa saya, papa jasmani saya, walaupun apa yang dia lakukan terhadap saya tidak baik, tetapi saya percaya pada saat saya ceritakan mungkin ya teman-teman mengalami hal yang sama, mungkin pagi ini belum mengampuni orang yang menyakiti. Inilah saat yang paling tepat menurut saya ambil keputusan untuk mengampuni gitu. Karena saya yang Pak Heri sebutkan ya, mengampuni itu keputusan ya, melupakan itu kan perlu proses ya. Mengampuni itu suatu keputusan yang harus kita ambil. Jadi itu yang saya alami. Saya percaya setiap kita atau saya pribadi itu banyak melalui proses dan lika-liku hidup yang tidak berjalan mulus sampai dari melayani di pria dari 2007 sampai hari ini untuk kehidupan keluarga bukan hal yang pendek ya. 2007 sampai sekarang saya lihat 16 tahun. Sehingga banyak asam garam yang saya dapat pada saat kita di dalam keluarga dengan anak, dengan karya atau dengan siapapun lah di lingkungan kita punya konflik atau tekanan atau masalah. Pada saat kita salah berespon, toh kita juga akan melakukan rekonsiliasi. Satu hal yang yang saya dapat dalam hidup saya, pada saat konflik itu datang, lebih gampang bagi saya berespon benar, lebih ringan berespon benar daripada melakukan rekonsiliasi. Itu yang saya alami. Saya juga melihat di sini Yusuf juga sama halnya ya. Dari awal hidup dia nggak gampang. Dia merasakan pahit getirnya, dibuang, dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Makanya pada saat itu saudara-saudara di ayat 15 ini kan ya mereka ketakutan kan minta Yusuf untuk mengampuni mereka. Tetapi saya percaya di sini pada saat saudara-saudaranya tidak mengatakan ini, Yusuf juga sudah mengambil keputusan untuk mengampuni saudara-saudaranya. Makanya dia di ayat 19 Yusuf berkata, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Jadi janganlah takut, aku menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka. Jadi yang saya lihat di sini, Yusuf bukannya membalas dendam, malah dia mempraktekkan firman Tuhan. Dia bertanya, saya lihat di sini Yusuf malah haknya menghakimi itu adalah haknya Tuhan gitu. Malah Yusuf melakukan kebaikan, menenangkan saudara-saudaranya, bahkan menanggung hidup dari saudara, memberi makan dan anak-anak mereka gitu. Itu yang saya lihat di hal kedua yang saya dapat, begitu besar hatinya Yusuf. Hal ini memang tidak gampang untuk kita praktekkan. Tapi saya percaya pada saat kita berpegang teguh sama firman Tuhan, yang saya rema di sini dalam hidup saya, kita sanggup mengampuni. Karena apa? Karena Tuhan sudah terdahulu mengampuni kita. Seperti doa Bapak kami yang setiap pagi kita bacakan gitu. Jadi makanya saya bilang bukan apa yang kita bacakan, tapi apa yang kita bacakan, kita renungkan, kita praktekkan. Hari demi hari, saya percaya Tuhan pasti sudah memampukan kita. Cuman keputusan itu di tangan kita mau lakukan apa tidak mau melakukan. Di kejadian 50 ini banyak hal ya saya alami, tetapi pagi ini yang saya ambil kan 3 ya. Yang pertama tadi itu satu ketaatan. Yang kedua, yang saya alami itu saya percaya bahwa pemeliharaan Allah itu luar biasa dalam hidup saya. Dari saya yang dulu keras hati, kepahitan, sulit mengampunin, selalu mencari kebenaran untuk diri saya sendiri. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan, itu firman Tuhan itu memerdekakan saya. Walaupun sampai saat ini terkadang saya juga bisa terpancing, tetapi dalam hitungan menit, tidak sampai hitungan berhari-hari, saya selalu diingatkan Tuhan untuk mempraktekkan firman-Nya. Jadi pada saat kita sering tiap hari kita makan firman Tuhan, makanya firman Tuhan itu akan mengingatkan kita pada saat dibutuhkan. Jadi ya seperti yang saya ingat itu, kita menginputkan sesuatu di komputer atau di memori pikiran bawah sadar kita dengan firman Tuhan. Pada saat kita mengalami tekanan atau proses hidup, firman Tuhan itu akan keluar dari hati kita, dari pikiran bawah sadar kita, mengingatkan kita. Nah, keputusan itu mau melakukan apa enggak, yaitu kembali lagi ke kita. Memang sangat berat. Ya seperti akhir-akhir ini juga saya masih alami. Mau mempraktekkan satu hal, misalnya ketaatan. Kadang siang-siang itu naik motor, di lampu merah STM sama bawah ini kan cuaca panas gitu loh. Pada saat merah, lampu merah harusnya kan berhenti. Terkadang ya sekali-sekali itu saya masih kalau saking panasnya kadang juga begitu lihat motor nggak stop, satu motor masih bisa tahan, kadang motor ke-7 berapa saya juga ikut ngegas gitu pada saat lawan arah itu sudah kosong gitu. Tapi itu kan bukan satu contoh yang benar ya. Itu contoh yang tidak benar yang saya sampai hari ini juga kadang yang masih bisa jatuh dalam hal itu. Hal kedua yang saya dapat, Allah tidak pernah melupakan akan janjinya. Dan Allah itu tetap setia berpegang pada janjinya. Walaupun terkadang saya seperti yang saya ngomong di lampu merah masih melanggar, kadang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang saya alami dalam hidup saya, luar biasa untuk kejadian 50 ini. Saya percaya ya bahwa pagi ini setiap kita yang dengar mendapat jawaban sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Saya percaya bahwa Tuhan pasti memampukan setiap kita untuk senantiasa ingat akan janji Tuhan. Dan sebab Tuhan itu kan setia memegang janjinya. Jadi saya tutup dengan satu statement ada di Strongman itu, yaitu tetap tegar di tengah masa sukar. Sama moto Strongman, kita kalau mau melakukannya itu, satu ya taat, dua
kita harus mampu rela berkorban untuk orang yang ada di sekeliling kita, rekan-rekan sepelayanan, anak, istri, karyawan, siapapun yang ada di sekeliling kita. Kita harus mempraktekkan satu yang taat, dua rela berkorban untuk mereka, untuk rekan-rekan Koram Dio juga. Ya, saya rasa itu Pak Heri pagi ini yang saya dapat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Buyung buat sharing firman-Nya. Tentu ada banyak hal yang kita dengar pagi hari ini, dan tentu juga Tuhan bisa berbicara hal yang lain kepada setiap kita. Seperti hal yang pertama, Pak Buyung katakan bicara tentang taat. Ya, taat terhadap wasiat orang tua, contoh tentang apa yang dilakukan Yusuf terhadap wasiat Yakub. Ya tentu garis bawahi adalah selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya apa salahnya wasiat orang tua sebelum meninggal itu kita lakukan saat beliau meninggal. Nah, tapi tentu dari sisi kita, kalau kita sebagai orang tua yang mau meninggalkan wasiat bagi anak-anak kita, ya tinggalkanlah wasiat yang bijak-bijak, jangan membuat anak kita susah. Nah, seperti itu. Kalau kita tahu anak kita mampu, ya oke, kita boleh. Nah, nanti kalau papa, mama meninggal, tolong bawa pulang kampung, ya it's okay. Tapi kalau kita tahu itu hanya akan memberatkan anak kita, ya bijak-bijaklah, tidak usah buat wasiat-wasiat seperti itu. Kan toh waktu kita meninggal nanti, tubuh kita ini yang fana ini mau diapa-apain, kita juga udah nggak tahu lagi, Bapak Ibu. Nggak tahu artinya, toh roh jiwa kita juga udah berbahagia di Firdaus karena kita percaya kepada Yesus. Tubuh kita mau dibawa ke kampung, nggak dibawa ke kampung, mau diapain, ya itu sudahlah, bukan bagian kita. Jadi ya tidak salah memberi wasiat, tapi bijak-bijaklah memberi wasiat. Dan sebagai anak, ya taatlah kepada wasiat orang tua, selama itu tidak bertentangan dengan firman. Nah, hal yang kedua yang seperti Pak Boyong juga sampaikan dari perikop yang kedua, yuk kita jadi seperti Yusuf. Artinya begini, terkadang adik-beradik itu bisa kumpul, bisa rukun waktu masih ada orang tua. Nah, tapi ketika orang tua dua-duanya nggak ada, nah ada begitu banyak hubungan adik-beradik yang bisa jadi jauh, renggang, bahkan bisa bertahun-tahun nggak ketemu satu dengan yang lain, nggak kontak satu dengan yang lain. Tapi mari jadi seperti Yusuf, menjadi fasilitator bagi seluruh keluarga, adik-beradik, mempersatukan keluarga besar kita. Sekalipun orang tua kita yang dulu bisa menjadi pusat untuk kita berkumpul, tapi biarlah hati kita menjadi hati yang luas seperti samudra, sehingga kita bisa tetap menjaga kerukunan, kasih satu dengan yang lain, adik-beradik. Terlepas, pasti ada gesekan lah satu dengan yang lain. Sama seperti saudara-saudara Yusuf. Ternyata walaupun sudah mungkin beberapa tahun mereka tinggal di Mesir bersama-sama dengan Yusuf, sudah ada pemberesan sebenarnya dari sisi Yusuf beberapa tahun sebelumnya, tapi ternyata mereka masih menyimpan rasa bersalah, ketakutan. Nah, tapi ya bersyukur sekali lagi Yusuf adalah pribadi yang rendah hati, yang takut akan Tuhan, tahu dia hidup di dalam rencana Tuhan, sehingga dia tidak terpengaruh dengan situasi yang terjadi. Jadi seperti yang Pak Boyon tadi katakan, mengampuni itu adalah keputusan, sembuh itu proses, kalau melupakan ya nggak bakalan lupa Bapak Ibu. Tapi hati kita harus seperti hati Yusuf, yang mengampuni, sembuh, walaupun lupa enggak. Yusuf tetap ingat perlakuan saudara-saudaranya. Tapi jangan hidup dengan luka masa lalu. Dan seperti Pak Boyong tadi katakan, ciri-ciri orang yang sudah sembuh itu Bapak Ibu bisa menceritakan, karena nggak lupa kan, bisa menceritakan luka masa lalunya, tapi sudah nggak ada rasa sakit lagi. Dia cerita ya sebatas sebuah peristiwa yang pernah terjadi, hanya sebatas itu. Tapi kalau orang cerita dengan rasa sedih, dengan rasa masih berapi-api, intonasinya masih meledak-ledak, nah itu orangnya masih belum sembuh.
Nah, proseslah seperti Pak Boyun tadi sampai berapa kali camp dia mengampuni terus ya, karena memang itu tadi mengampuni keputusan, sembuhnya proses Bapak Ibu. Kalau lupa nggak bakalan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini dari apa yang Pak Boyong tadi sampaikan. Jadi mari taat dan miliki hati yang dipenuhi kasih. Khususnya ya tentu di ring satu kita, terus saudara adik-beradik, milikilah kasih supaya sekalipun orang tua kita sudah nggak ada, tapi adik-beradik tetap hidup rukun satu dengan yang lain. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Kalau yang lain mungkin mau tambahkan silakan. Kalau tidak ada saya serahkan kepada Heki. Ya, kalau tidak ada, mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari. Setiap kami terus datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Di mana terus mengingatkan kami ya Tuhan. Terus taat kepada Engkau ya Bapa. Dan juga mengampuni orang yang menyakiti kami ya Bapa. Dan juga tidak boleh ya Tuhan menghakimi orang lain ya Tuhan, karena itu adalah hak Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami diingatkan dimulai dari orang-orang yang dekat kepada kami Tuhan. Kami terus akan mengasihi keluarga kami, istri, anak-anak kami, bahkan saudara-saudara kami ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan terus memerdekakan kami ya Tuhan. Membawa kami hidup di dalam kebenaran Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan, setiap kami hidup di dalam Engkau Tuhan dimerdekakan ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami akan diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Ko Buyung ya Tuhan. Tuhan berkati Ko Buyung, Tuhan terus memberikan dia kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan. Terus hikmat-Mu Tuhan terus tambahkan ya Bapa. Dan juga buat istri dan juga kedua anaknya juga Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga berkati senantiasa ya Bapa. Bahkan buat istri, suami, anak-anak kami, menantu, cucu kami juga semua Tuhan. Bahkan juga untuk orang tua kami ya Bapa. Tuhan juga berkati, Tuhan juga terus memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapa. Apapun juga usaha pekerjaan kami ya Tuhan, Tuhan terus membuat berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami serahkan setiap keluarga kami dan juga setiap pekerjaan kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus memberkati bangsa ini, Tuhan terus memberikan sukacita, damai sejahtera atas bangsa ini. Tuhan juga memberikan keamanan atas bangsa ini. Tuhan juga membawa bangsa ini hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada dari presiden sampai ke jajaran yang terendah. Biarlah pemerintahan ini terus boleh bersatu hati, bekerja sama untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemerintahan dan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ko Buyung, silakan tutup dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman pagi ini yang kembali mengingatkan setiap kami Tuhan untuk boleh belajar taat seperti Yusuf, untuk boleh mengambil keputusan mengampuni seperti Yusuf dengan rendah hati tanpa mengingat kesalahan orang lain. Walaupun terkadang itu asumsi dari pikiran kami ya Tuhan. Mungkin ada luka-luka lama kami yang membuat kami gampang Tuhan menjadi marah. Tetapi pagi ini kami mau datang, mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Engkau pasti memampukan setiap kami ya Bapa. Kami percaya jika sebentar kami akan memulai aktivitas kami, Engkau tutup bungkus setiap kegiatan yang akan kami lakukan Tuhan. Beri kami hikmat di dalam mengambil setiap keputusan. Beri kami kerelaan hati Tuhan, untuk rela berkorban untuk setiap orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Biarlah kami mendapatkan berkat sesuai dengan kebutuhan, jawaban sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat, anugerah, dan kasih karunia-Mu tercurah dalam hidup kami. Mulai saat ini Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.